Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Hariman dari Prodi Pendidikan Ekonomi ingin menyelesaikan tugas UAS Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah aktivitas penanaman modal biasanya dalam jangka panjang seperti pembelian saham, properti, atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Ketika membeli barang berharga untuk investasi, barang tersebut bukan untuk digunakan di masa sekarang, tapi digunakan di masa depan untuk menambah nilainya. Contoh investasi misalnya, kamu membeli tanah pada tahun 2021 seharga 5 juta per meter persegi. Harga tanah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. 5 tahun kemudian harganya naik menjadi 10 juta per meter persegi. Maka kalau kamu menjual aset tanahmu 5 tahun kemudian, kamu akan mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian. Jenis investasi berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama ada investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah jenis investasi yang bersifat sementara dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Biasanya dalam jangka waktu di bawah 5 tahun. Menurut Investopedia, rata-rata investasi jangka pendek dijual atau dikonversikan menjadi uang tunai dalam 3-12 bulan. Contoh produk investasi jangka pendek adalah deposito, reksadana, obligasi, dan peer-to-peer lending atau P2P lending. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun, bisa belasan atau puluhan tahun. Meskipun waktunya terbilang sangat lama, tapi keuntungan yang diperoleh juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Contoh produk investasi jangka panjang adalah saham, properti, emas, reksadana, saham, dan lainnya. Di sini ada jenis-jenis investasi. Yang pertama juga ada properti. Properti juga merupakan investasi yang memiliki bentuk fisik dan termasuk investasi jangka panjang. Investasi properti dinilai menguntungkan karena harga properti yang terus naik setiap tahunnya. Dalam investasi properti terdapat proses pembelian dan penjualan aset. Aset yang dimaksud misalnya tanah, ruko, rumah, kos-kosan, dan apartemen. Keuntungan investasi properti tidak hanya didapatkan ketika kamu menjual asetnya saja, karena aset properti juga bisa dijadikan bisnis, misalnya kos, ruko, dan apartemen yang bisa disewakan dan menjadi sumber pendapatan. Selanjutnya ada emas. Kalian sudah pada tahu dah, emas itu investasi yang nyata banget. Emas adalah investasi yang real atau investasi berwujud fisik yang banyak digemari karena harga emas yang cenderung stabil, bahkan naik setiap tahunnya. Kalau kamu tertarik untuk investasi emas, lebih baik kamu membeli emas murni atau emas batangan dibanding emas yang sudah diolah menjadi perhiasan. Karena emas batangan memiliki kandungan emas murni yang lebih tinggi. Selain itu, setiap pembeliannya kamu akan mendapatkan sertifikat yang memuat informasi tentang berat, ukuran, dan kadar emas. Yang terakhir ada kripto atau mata uang digital yang dijamin dengan kriptografi. Istilah kripto semakin populer belakangan ini. Kripto membuat investasi uang digital semakin meningkat. Salah satu jenisnya cryptocurrency yang paling populer adalah Bitcoin. Cara memulai investasi adalah yang pertama menentukan tujuan, tentukan jangka waktu investasi, mulai dengan modal kecil tapi konsisten. Pilih instrumen investasi, pilih platform yang kredibel, dan diversifikasi investasi.
Selanjutnya ada manfaat investasi. Meraih financial freedom. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika Anda pasif income yang dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Anda. Passive income atau pendapatan pasif ini bisa Anda dapatkan dan return investasi. Anda tidak perlu bekerja atau mengejar karir untuk bisa hidup dengan nyaman. Yang kedua ada meningkatkan kekayaan dan nilai. Manfaat dan juga tujuan dari investasi selanjutnya adalah meningkatkan kekayaan dan nilai aset yang Anda miliki. Suku bunga yang ditawarkan, investasi bisa menambah kekayaan yang Anda miliki saat ini. Apalagi jika Anda melakukan investasi jangka panjang, Anda bisa merasakan efek compounding. Tujuan investasi adalah sebelumnya berinvestasi, ada baiknya kamu menetapkan tujuan investasi terlebih dahulu. Contoh tujuan investasi, kamu dapat mempersiapkan dana pensiun, maka jenis investasi yang perlu kamu dipilih adalah investasi jangka panjang. Setelah menetapkan tujuan, maka kamu bisa mengetahui jangka waktu investasi yang diperlukan. Jumlah dana yang perlu disisihkan termasuk jenis investasinya. Ingat, berbeda tujuan investasi, berbeda pula jenis investasinya. Perhitungan resikonya. Tidak ada investasi yang 100% tanpa risiko, karena setiap investasi beresiko. Maka kamu memperhitungkan resikonya. Selain resiko rugi, resiko investasi yang lain adalah bangkrut, penipuan, hingga resiko kehilangan. Salah satu istilah yang terkenal dalam dunia investasi adalah high risk, high return. Maksudnya, keuntungan yang tinggi berbanding lurus dengan resiko yang tinggi juga. Contohnya saat kamu memilih investasi reksadana. Dari 4 jenis reksadana, yaitu reksadana pasar, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis yang memiliki risiko paling tinggi. Namun di balik risiko yang tinggi, ada potensi keuntungan yang tinggi juga. Tujuan investasi. Yang pertama, pahami profil risikomu. Tidak hanya perlu memperhitungkan risiko produk investasi yang kamu pilih, kamu juga memahami profil risiko kamu sendiri. Profil risiko adalah kemampuan seseorang dalam menanggung risiko investasinya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.